Dalaman materi Tajhizul Jenazah di Ponpes Al-Hidayah Tajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami di dalam liputan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur. Hari ini suasana Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur begitu sangat berbeda, juga penuh dengan khidmat. Benar itu rekan Bagas, karena pada hari ini santri kelas akhir atau kelas 6 Nihai sedang menempuh salah satu perjalanan praktek ujian yang sangat krusial sebelum kelulusan, yaitu ujian praktek Tajhizul Jenazah. Nah pemirsa, kegiatan ini bukan sekedar ujian biasa, melainkan pendalaman materi yang komprehensif. Tujuannya agar setiap alumni Madrasah Aliyah Al-Hidayah Tajur bisa terjun dan mampu mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di pos pertama, di mana di sini para santri memulai diuji dari ketelitian dan adabnya dalam prosesi pemandian jenazah. Proses dimulai dengan membersihkan najis atau kotoran yang mungkin masih ada pada tubuh jenazah menggunakan sarung tangan atau kain pelapis tangan. Kemudian dilanjutkan dengan memandikan seluruh tubuh jenazah menggunakan air bersih. Bagian tubuh sebelah kanan didahulukan, kemudian bagian kiri. Pembersihan dilakukan secara lembut dan penuh kehati-hatian. Pada tahap berikutnya, digunakan batang honje yang telah disiapkan sebagai salah satu media pembersih tradisional untuk membantu membersihkan bagian tubuh tertentu sesuai tata cara yang diajarkan dalam praktik. Pada tahap selanjutnya dilakukan pembilasan terakhir. Sebelum melakukan pembilasan terakhir, jenazah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan sabun atau wangi-wangian untuk memastikan tubuh jenazah benar-benar bersih. Pembersihan menggunakan sabun dilakukan dari atas ke bawah. Setelah proses memandikan selesai, langkah selanjutnya adalah menutup kembali aurat jenazah menggunakan kain kafan yang dibentuk menjadi sontok dan kain sarung. Lanjut dari pos memandikan. Sebelah saya ini adalah proses mengkafankan. Mengukur kain, memotong, hingga membuat simpul tali bukanlah sebuah hal yang mudah, karena diperlukan ketenangan dan pemahaman fikih yang matang agar kafan bisa terpasang dengan sempurna. Tahap pertama adalah menyiapkan perlengkapan kafan, berupa kain kafan berwarna putih, gunting, tali pengikat, kapas, wewangian atau kapur baru secukupnya, serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan pengukuran kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah. Pengukuran dilakukan dengan menyesuaikan panjang tubuh jenazah, dimulai dari kepala hingga kaki, dengan memberikan tambahan ukuran secukupnya agar kain dapat menutupi seluruh tubuh dengan sempurna. Setelah proses pengukuran selesai, kain kafan kemudian dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan. Potongan kain disiapkan menjadi beberapa bagian seperti kain pembungkus utama, penutup tubuh, serta tali pengikat untuk mengikat bagian-bagian tertentu setelah jenazah dikafani. Berikutnya, tali-tali pengikat disusun terlebih dahulu di atas tempat pengkafanan. Di atasnya dibentangkan lapisan-lapisan kain kafan secara rapi dan berurutan agar memudahkan proses pemasangan pada jenazah. Setelah kain tersusun dengan baik, diberikan wewangian atau taburan kapur baru secukupnya pada bagian tertentu kain kafan sebagai bentuk menjaga kebersihan dan kesunahan dalam pengurusan jenazah. Kemudian, jenazah yang telah selesai dimandikan dan dikeringkan, dipindahkan secara perlahan ke atas kain kafan yang sudah disiapkan, dengan tetap menjaga aurat serta kehormatan jenazah. Selanjutnya dilakukan pemasangan kapas pada bagian-bagian tertentu sesuai tata cara pengkafanan. Kemudian tubuh jenazah dibalut menggunakan lapisan-lapisan kain kafan secara bertahap.
dimulai dari bagian kiri dan kanan hingga seluruh tubuh tertutup dengan sempurna. Setelah seluruh tubuh tertutup rapi, dilakukan pengikatan kain kafan menggunakan tali yang telah disiapkan sebelumnya. Ikatan dilakukan pada beberapa bagian seperti kepala, dada, pinggang, lutut, dan kaki dengan ikatan yang cukup kuat namun tidak berlebihan. Setelah memastikan semuanya sudah tertutup dengan rapi, hal terakhir yang dilakukan adalah memberikan wangi-wangian. Dengan selesainya proses mengkafani, maka jenazah siap untuk memasuki tahapan berikutnya, yaitu sholat jenazah dan pemakaman. Jangan lupa untuk doa-doanya dihafalkan, sehubungan nanti sangat dibutuhkan di masyarakat. Mudah-mudahan yang akan datang kita selaku penerusnya. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut. Kalau memandikan itu harus punya keberanian. Intinya apa? Niat. Setelah niat, ibda binafsi, tidak ada paksaan dari diri sendiri, kemudian menjalankan dengan manjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah kedepannya akan berhasil. Mungkin itu saja yang kami dapat praktekkan untuk membina sambil belajar, terutama kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat adik-adik semua. Semoga kedepannya nanti bila mana dibutuhkan oleh masyarakat, kita sudah siap. Insya Allah ilmu tidak akan hilang, ya. Oleh karena itu jaga dan tolong cepat mengerti, karena itu adalah ilmu bagi kita semua. Siapa tahu kedepannya kita melebihi yang punya pesantren ini. Oleh karena itu saya doakan semoga ilmu ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa, saya saat ini sedang bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur, yang terhormat Bapak Ustadz Dedi Ahmad Zaini. Bagaimana Ustadz pihak yayasan memandang urgensi kegiatan praktek fardu kifayah ini dalam pengembangan ke depannya, ke masa depan? Alhamdulillah, kami dari pihak Yayasan senantiasa mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Polres Al-Hidayah Tajur. Apalagi ini di kelas akhir, ya, di kelas akhir, Iya. di mana program-program salah satunya adalah tata cara pemandian jenazah, Ya. ya, di samping terus pemandian jenazah, terus langsung tata cara membuat kain gitu ya, pemotongan kain segala macam, sampai nanti ada praktek untuk pemandian jenazah. Dan kami dari pihak yayasan selalu bersinergi dan pastinya mendukung, baik dari segi sarana dan prasarananya. Insya Allah ke depan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur mudah-mudahan melahirkan generasi-generasi yang unggul, Insya Allah. generasi yang cerdas, ya, generasi-generasi yang mumpuni, ya, Iya. dan bermanfaat untuk dirinya, orang tua, dan masyarakat, agama nusa dan bangsa. Itu harapan kami. Mudah-mudahan adik-adik kelas terakhir ini selalu istiqomah di dalam perjalanan ataupun di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, khususnya di pondok pesantren. Nanti setelah keluar dari pondok pesantren, nanti di masyarakat juga tolong diterapkan apa-apa yang telah diajarkan, apa-apa yang telah dipelajari oleh pondok pesantren, baik pembelajaran secara jelas maupun secara praktek. Ya, kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang di Pelabuhan Ratu itu apa? Oh, itu apa namanya? Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Iya, Hilal. Ru'yatul Ya, Hilal. itu sangat penting sekali, ya, menentukan di mana waktu pelaksanaan
bulan puasa ya, Iya. bulan puasa Ramadan, dan begitu pun juga untuk penentuan tanggal 1 bulan ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kami dari yayasan insya Allah selalu mendukung baik sarana dan prasarananya. Insya Allah kami siap. Baik. Nah, terima kasih pada Bapak Ustadz ya. Terima kasih. Ya, siap. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi kurikulum yang kuat tentu tercipta dari manajemen madrasah yang hebat. Kini saya sudah bersama dengan Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah Tajur dengan Bapak Ustadz Adi Abdurrahman Nawawi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Bapak melihat kesiapan para santri kelas akhir ini? Ya, alhamdulillah saya selaku Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur melihat kesiapan para santri kelas akhir MA Al-Hidayah Tajur ini sudah sangat baik. Salah satunya adalah pendalaman materi praktik tajhizul jenazah yang sedang mereka jalani saat ini. Yang mana pendalaman materi praktik tajhizul jenazah ini salah satu standar kelulusan bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur. Wabil khusus yang sudah memasuki jenjang madrasah aliyah, berarti sudah menjadi santri kelas 6. Ini kami lakukan semata-mata sebagai bentuk usaha atau upaya kami yang ingin memastikan kurikulum fikih yang selama ini mereka pelajari secara teori itu dapat mereka kuasai secara presisi dan runut. Sehingga nanti mereka ketika sudah lulus dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur itu sudah tidak canggung lagi dan siap mengabdi ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian. Terima kasih Bapak. Sungguh standar kelulusan yang luar biasa. Baik, pemirsa, untuk menyempurnakan liputan pada hari ini, mari kita dengarkan pesan dan amanat yang mendalam dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur pada Bapak Kiai Haji Toto Idris Taufik SAG. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah untuk santri tingkat aliyah atau kelas 12 di pesantren kelas 6, dan tentunya mudah-mudahan dari pelatihan ini kita bisa mengambil berbagai macam hikmah, terutama bagi para santri sebagai kader umat, di mana nanti di masanya yang akan datang tentunya pelayanan umat, bil khusus ketika ada warga atau seseorang yang meninggal dunia, santri diharapkan mampu menjawab, mampu melaksanakan tugas keumatan ini, walaupun pada prinsipnya pemulasaraan jenazah itu punya fardu kifayah, tapi fardu kifayahnya harus diambil oleh santri, ya harus diambil oleh santri, dan betul-betul dari pelatihan ini mereka disiapkan segala sesuatunya, kaitan ilmu dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya nanti pelayanan umat kaitan pemulasaraan jenazah lulusan Al-Hidayah Tajur menjadi garda terdepan kader yang siap melaksanakan tugas keumatan tersebut. Nah, ini yang menjadi harapan besar kita, mempersiapkan generasi pembina umat. Saya kira hal yang seperti ini hal yang langka dan tentunya harus dipelihara dan diteruskan kesinambungannya supaya kita mempunyai generasi-generasi yang siap melayani umat kaitan pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia akhirat. Terima kasih kepada semua pihak, dan tentunya kita berharap
anak-anak kita santri kelas 6 betul-betul menjadi khodimul ummah, ya, khodimul ummah, pelayan umat di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf kurang sopo dan maaf. Wallahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas nasihat yang begitu sangat menguatkan jiwa para santri. Kami dari Bumi Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur Citerep Bogor, Kami, tim reporter dari kelas akhir, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengabarkan kepada Anda Al-Hidayah Tajur unggul, mengabdi, dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.